Maksudnya seumur-umur gini ya, lebih enak kalau kita bisa sharing gitu kan. Apalagi ini kan narasumber, terus penyiar, broadcaster, lengkap banget. Ya alhamdulillah, perjalanan hidup. Yang paling down kapan tuh? Yang paling? Paling down, paling di bawah. Pernah nggak ngalamin? Paling di bawah. Soalnya kalau sukses mah kali udah banyak banget ya. Ini yang paling di bawah supaya... Paling di bawah itu waktu aku... Jadi kalau tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. 2015 itu aku resign dari Suara Surabaya, Radio Suara Surabaya. Aku 20 tahun di situ. Itu memang aku resign, salah satunya aku pengen lebih banyak ngajar. Pengen ngajar, terus ya lebih banyak sama keluarga lah. Karena anak-anak udah mulai besar, mulai remaja, mulai biasa lah gitu pergaulannya. Nah, itu berdampak ke ekonomi tuh. Pastilah ya. Satu ekonomi, kedua aku bingung ini aku ngapain gitu. Mau ngapain? Sementara tawaran sana sini sebetulnya banyak tawaran. Waktu itu ada 3 atau 4 dari media-media besar lah. Sebagai karyawan atau freelancer? Ya karyawan, jadi disuruh handle, diminta handle, ini develop, besarkan dan seterusnya gitu. Cuman kan waktu itu nggak mau deh, nggak, udahlah cukup di radio gitu ya, pengen di yang lain. Nah itu rupanya berdampak ke soal finansial, terus bisnis keluarga. Aku kan bikin CV sama bikin PT. Komunikasi juga. Ya markom lah ya, advertising dan markom. Dinamikanya kan sudah juga mulai berubah tuh tahun itu, udah mulai berubah. Terus ada beberapa yang ada yang nakal, ada macam-macam lah, omset turun dan seterusnya, udah turun. Tapi itu yang akhirnya bikin aku mikir pasti ada pelajaran itu, pasti ada sesuatu yang bikin kita harus dapat sesuatu supaya lompat lagi gitu. Dan ternyata dapat. Jadi justru waktu aku lagi di bawah itu banyak, ya biasanya orang kalau lagi stres banyak kepikiran tuh banyak merenung kan. Iya, itu yang positifnya. Iya, kontemplasi gitu ya. Nah itu yang akhirnya aku banyak dapat hal. Jadi salah satunya itu, ini kok perjalanan hidupku kok begini ya. Pendidikanku itu awalnya begini, terus ke zigzag kesana kemari. Ini apa gitu ya. Terus ini aku sekarang lagi nggak, dalam tanda kutip nggak punya pegangan. Ini aku mau kemana ya gitu. Mau konsisten dengan yang terakhir atau zigzag yang baru lagi gitu. Puzzle baru lagi yang aku mainkan. Nah itu terus aku punya kesimpulan ini. Oh berarti Tuhan itu mau pemurah. Orang itu bisa aja dia linear, spesialis banget, tapi bisa jadi mungkin seperti aku, kesana kemari gini. Tapi oh iya ya, ternyata dia malah lebih sayang karena aku pernah di situ dan aku belajar ilmu itu. Aku di sini belajar ilmu ini, kenal sama orang ini. Jadi akhirnya sekarang aku disuruh ini bisa karena ada sisi kompetensi, meskipun ada yang nggak 100%, ada yang 100% bisa. Berarti Tuhan itu Maha Pemurah. Kalau begitu kan harusnya bekalku ini banyak, modalku gimana nih mau diapakan, karena bukan cuma satu. Nah itu akhirnya ya udah, karena ada kondisi begitu, terus ada yang men-challenge. Salah satunya yang nawari, Mas ini ada barang rusak, kalau di istilah ini ada barang rusak, aku siapin model, bukan modal, mau minta berapapun oke. Anda kan orang yang ahli, masa nggak bisa? Padahal ini barang rusak banget, jadi sampah lah istilahnya. Antara ditantang sama ada ketakutan kan, ini maaf ya namaku juga lumayan gitu. Terus tempatku yang lama itu sangat dikenal. Aku masuk di situ kan pasti ada sorotan, oh ternyata pinternya cuma ngomong gitu. Kompetensinya nggak ada. Nah itu yang terus aku jadikan tempat membuktikan, mulai dari macam-macam lah ya, apa yang jadi ide, apa yang jadi skill, apa yang harus aku pelajari baru, termasuk pelajari banyak
regulasi-regulasi gitu, aturan karena ini punya pemerintah, bukan swasta, punya pemerintah. Jadi pasti handlingnya berbeda gitu. Tapi bersyukur ya mendapatkan kepercayaan untuk menangani yang rusak ini. Bersyukurnya gini Mbak, itu yang menarik jadinya. Selama 5 tahun aku jadi direktur utama di situ, di tempat yang minta itu, dan itu sebuah medianya tetap media radio tapi bentuknya beda dengan apa yang selama ini aku kerja gitu, sekian puluh tahun. Kemudian masuk di situ dengan berbagai macam ide, berbagai macam referensi, berbagai macam bahan yang sebetulnya ini tinggal pasang di sini, ini pasti bisa laku. Begitu ternyata nggak bisa nih, ini ada aturan ini ada aturan. Aturan itu bukan aturan yang dibikin sama owner, tapi dibikin oleh negara, istilahnya begitu, pemerintah daerah sama negara. Ya ada stresnya juga, sekitar 1 tahun stres, ini gimana ini, capek ini kok banyak aturan, padahal mestinya bisa, tapi lama-lama berarti ini ada sesuatu yang baru. Gimana ya, kita ada di sebuah koridor ukurannya sekian sampai sekian, kanan kiri dibatasin atas bawah, tapi kita harus bisa agile dan bisa cepat nyampe di titik itu, meskipun banyak ini beda kan kalau dibuka gitu. Betul. Nah ini ada batasan-batasan. Pernah rasa kayak putus asa banget nggak? Pernah. 1 tahun itu. 1 tahun itu. 1 tahun itu, karena ya tadi ya alhamdulillah pengalaman banyak, network banyak, kemudian ide banyak. Kalau dibilang tinggal pasang, tinggal jalankan, kalau ngomong sederhana begitu, ternyata ya kita dikekang gitu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Belum lagi soal pertanggungjawaban kalau ada pemeriksaan anggaran segala macam, itu kan di luar pemikiran selama ini. Nah itu yang jadi ilmu baru. Gimana ya berhubungan dengan birokrasi, berhubungan dengan DPR, DPRD, gimana berhubungan dengan inspektorat, dengan BPK segala macam itu. Yang sebelumnya enggak, cuman ya udah denger itu kenal gitu, BPK ya. Tapi begitu masuk baru lagi. Nah, makanya kalau sekarang diminta bantu di RRI itu ada, bukan kemudahan sih, tapi ada sesuatu yang membuat aku lebih mudah untuk adaptasi karena pernah di sebuah media yang sebetulnya jenisnya itu sama. Cuman yang lama ini punya pemerintah daerah, kalau yang ini kan punya negara. Tapi sama-sama radio publik, media publik. Belum digital itu ya? Belum masa digital. Nah gini, menariknya gini. Jadi waktu aku, ini mundur dulu nih ceritanya nih. Jadi aku di tempat yang lama, di Surabaya itu, yang aku 20 tahun di radio itu, mulai dari nol tuh Mbak. Ini ya flashback ya. Seru juga ya. Karena mengalir tuh. Jadi aku masuk radio itu tahun 89. 89 siaran pertama. Ceritanya panjang, kenapa aku jadi penyiar, kenapa masuk di situ. Tapi simpel, aku mulai masuk di situ di Malang, dan tempat aku bekerja 6 tahun itu aku pikir itu radio swasta. Ternyata itu RRI. Jadi dulu itu RRI itu dikerjasamakan, Pro 2 RRI itu dikerjasamakan dengan swasta. Jadi ya didevelop oleh manajemen swasta gitu ya. Okay. Tapi itu punyanya RRI. Jadi aku masuk di situ ya dengan gaya swasta, tapi sebetulnya itu RRI. Nah itulah aku sekarang kenal dengan teman-teman yang sekarang setiap hari kumpul sama aku, yang termasuk yang ketemu sama Mbak itu. Itu sebenarnya teman lama gitu. Oke. Nah, aku 6 tahun di situ, 96 karena Bapak meninggal, Umiku minta aku pulang ke Surabaya, aku pulang. Dan kebetulan aku diminta sama Suara Surabaya waktu itu, udah kamu pulang, masuk di sini. Jadi nggak ada tes, nggak ada, masuk aja. Mungkin karena mereka sudah tahu lah. Dan kebetulan aku selalu dengerin juga, semasa kecilku kan di Surabaya juga. Dengerin, ini lagu acaranya kayak gini, nama radionya ini, tempatnya di sini, aku tahu. Jadi imajinasiku sudah ada. Masuk di situ, 20 tahun tuh banyak aku pelajari. Banyak. Ini kan radio yang memang konsepnya itu
Memang dia dalam perkembangannya ya. Jadi aku masuk itu 96, 97 itu kan resesi ekonomi, banyak kerusuhan. Betul, 97 98. 97 98. Jadi dinamikanya menarik. Jadi aku masuk itu banyak momentum-momentum istimewa, mulai dari politik, kerusuhan, ekonomi. Terus aku masih newbie begitu. Meskipun sudah lama di tempat yang lama, tapi di situ newbie. Jadi di tempat yang lama jadi owner manager, tapi harus turun restart lagi, jadi terima-terima telepon, training lagi gitu, meskipun nggak lama. Tapi karena kondisi itu akhirnya aku nggak pakai training lama, karena ya mungkin pimpinan melihatnya ya kamu sudah bisa, tahu-tahu disuruh siaran. Jadi siaran pertama aku nggak pernah pegang alat tuh Mbak, belum pernah, cuma lihat gitu aja. Pegang mixer di depan mic itu belum pernah. Tapi begitu aku siaran pertama itu langsung diminta wawancara dengan almarhum Pak Basuki Sudirman tentang sebuah kerusuhan di Surabaya. Ya antara dapat momentum istimewa sama takut sama itu, tapi jadi satu. Tapi itu momentum istimewa tuh. Dulu di tempatku yang lama itu radio anak muda, kaula muda, lagu-lagu yang begitu house music dan seterusnya. Ini langsung switch, berubah dan serius gitu. Terus didengarkan sama citizen, warga seluruh Indonesia mungkin. Apalagi lagi banyak kondisi yang seperti itu ya. Waktu itu kan radio powerful banget. Jadi aku belajar, oh ternyata ini beda nih gitu. Belum lagi melayani orang komplain, orang lapor kayak gitu kan. Ini urusannya siapa sih? PLN-nya mati tapi kok marah-marahnya di radio kayak gitu. Iya benar. Jadi umpamanya Mbak zaman dulu inget. Ya listriknya mati, anaknya besok ujian, anak nggak bisa baca, marah-marah kan? Ngadunya ke radio. Ngadunya ke radio. Betul. Nah, dulu pertama kali itu yang bikin saya stres juga. Ini apaan, kerjaan apa? Jadi terima telepon orang marah-marah. Pas ini gimana nih? Loh Bu, kok marah ke kami? Kan mestinya marah ke PLN. Itu dulu aku begitu. Ini apa sih? Belum lagi nanti tahu-tahu kamu anak baru ya, nggak pernah pun gitu. Harus begini ya. Ini pendengar apa komisaris kan gitu kan? Tapi lama-lama. Itu mengelola emosinya bagaimana tuh ya? Aku 3 bulan atau 4 bulan pertama itu nyaris memutuskan untuk mengundurkan diri Mbak. Ya kan masih post power di tempat yang lama gitu, selebriti terkenal, happy, tahu-tahu ini apaan sih kayak gitu. Tapi terus aku banyak melihat teman-teman yang senior gitu. Diem gitu sering, sudah deh, sabar deh, emang gitu deh, tenang aja, gitu, dia santai, nikmatin aja. Tapi terus aku lihat, iya ya, ini sebuah kondisi yang berbeda, tempat yang berbeda. Kalau aku nggak adaptif, yang salah aku. Apalagi aku masuk nggak pakai tes, nggak apa, malah CEO waktu itu panggil, bantu dong. Kata-kata bantu itu kan mahal, aku ini siapa gitu. Dan udah langsung aja. Padahal aku nggak masukin lamaran, nggak apa. Kalau aku mundur, aku dong yang bodoh. Tapi memang sempat stres Mbak. Jadi ya kebetulan di situ di radio itu ada musolahnya segala macam. Jadi begitu aku stres, aku masuk ke situ diem gitu kan. Kalau waktunya sholat ya sholat, sambil merenung. Kebetulan waktu itu masih bujangan. Jadi dikelola sendiri. Lama-lama oke lah, terima, sabar gitu, diomelin. Oke, standarnya kayak apa menerima, lama-lama udah kebentuk tuh. Oh ternyata begitu, manajemen kita handling publik dengan berbagai macam masalah. Dia kehilangan ini, dia lapor ini, anjingnya hilang, suaminya nggak pulang, kena macet. Lucu juga ya? Sebetulnya lucu, tapi nanti itu yang bikin aku akhirnya juga mengambil keputusan untuk resign setelah 20 tahun. I see. Setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun. Cukup bertahan. Jadi sebetulnya juga ya? 20 tahun itu banyak. Ya aku diberi kesempatan bisa ya umroh gratis, haji gratis, terus disekolahin ke dalam atau luar negeri. Memang kalau di sana punishment rewardnya itu nggak jelas gitu. Ini dihukum atau diapresiasi nggak jelas. Pokoknya targetnya semuanya belajar di tempat yang lama itu. Terus ya kompetensi pasti gitu ya, terus malah direkomendasi, di endorse sama pimpinanku yang lama itu, kamu harus jadi pengajar. Jadi
Makanya kalau di CV ku itu ngajar di sana kemari karena memang beliau dulu kalau aku izin Mas boleh nggak ini harus ambil. Tapi kalau di yang lain yang mungkin non ngajar gitu dia masih. Nah, tapi kalau udah nggak usah udah harus. Tapi jangan ganggu itu ya gitu. Berarti dia melihat ada satu your strength untuk jadi pengajar loh. Karena nggak semua orang bisa jadi pengajar. Ya. Tidak semua orang bisa jadi pengajar, tidak semua orang bisa sharing, ya kan? Karena sharing itu kan one of edukasi sebenarnya. Betul. Jadi berarti ada satu bosnya bagus juga, maksudnya hebat juga bisa melihat kelebihan yang dipunyai. Ya mungkin itu juga karena beliau sekarang udah meninggal. Mungkin mendiang itu juga seorang pengajar gitu, pengajar ke SDM-nya atau juga di beberapa kampus. Dan dia memang pengajar yang baik gitu. Dia melihat potensi itu dia bisa gitu. Ya pengalamannya panjang lah ya. Kebetulan aku sendiri memang seneng ya, mulai ngajar tahun berapa ya? Waktu itu di LP3I mungkin tahu lah, LP3I Surabaya tahun 90 sekian lah. Jadi akhirnya mengajar juga ya? Ngajar, itu diam-diam aku diam-diam nggak bilang karena banyak kelas malam gitu. Dan, tapi ya akhirnya pimpinan tahu gitu. Pimpinan tahu kamu ngajar ya? Iya Mas. Terus suatu saat ada dari yang tempatku ngajar sampai sekarang langsung minta ke pimpinanku, Aris aku minta ya Mas. Udah langsung Bu Indayat, aku udah ngomong sama Mas Errol, Mas Aris, tinggal aja tempat yang lama, kamu ikut tempatku itu apa, provokatif lah. Nah itu yang bagian dari belajar, jadi mengendalikan emosi, bagaimana citizen karakternya, handlingnya bagaimana, media bagaimana, mulai anak baru lulus SMA sampai yang sudah S3 dalam satu kelas. Jadi kalau kita ngomong sebuah materi atau melemparin joke, maka semuanya harus bisa ger. Nah, ini kan PR sekali untuk kita pengajar. Sangat. Makanya saya sebelum masuk saya lihat ini siapa ya? S2, S3, fresh graduate. Materiku ini gimana ya biar aku bisa semuanya. Berarti di kelas itu tidak ada segmentasi antara edukasi dan pengalaman. Jadi ada yang berpengalaman sekali itu masuk juga. Iya, jadi tahu-tahu ketemu seru dengan, juga sih sebenarnya. Ketemu dengan seorang CEO, tapi ini maaf ya, ada yang maaf sekali lagi, mungkin ada anak dari sebuah keluarga yang sebetulnya dia ada dalam tanda kutip kelemahan di komunikasi. Mamanya dia minder atau mungkin ngomongnya kurang baik sampai ada yang agak berkebutuhan khusus, itu bisa jadi satu. Dan itu menarik buat saya, sangat menarik karena siapapun ya udah selama dia pengen dapat sebuah ilmu dan konsep di tempat ngajarnya seperti itu heterogen begitu, siapapun oke, asalkan targetnya sama, kenapa enggak gitu. Boleh nggak bocorin kiatnya satu aja gitu supaya ini kan range-nya begini sekali, boleh dibilang jauh banget ya antara yang berpengalaman, antara yang bisa bicara dan berpengalaman dan di level ini dengan yang tidak berpengalaman, susah komunikasi, itu digabrukin jadi satu. Fasilitator atau pengajar itu melihat student report dulu gitu ya, profil lah, dia ini apa, hobinya apa dan seterusnya. Jadi sebelum kita ketemu itu kita dapat bocoran. Nah itu yang buat saya punya referensi meskipun tidak banyak. Oh kayak gini dia seneng bacanya novel. Terus yang ini dia orang yang nggak seneng baca. Ini senangnya otomotif ini. Saya coba cari bridging apa ya kira-kira. Begitu saya ngomong, ini masuk. Memang nggak mudah, Mbak. Nggak mudah, apalagi umpamanya belasan gitu ya, sampai 20-an dalam satu kelas itu nggak mudah. Tapi biasanya cara saya coba dalam tanda kutip clustering. Jadi topik ini, materi ini, joke ini untuk 1, 2, 3, 4. Yang ini untuk 4, 5, 6. Beda nih. Karena nggak mungkin langsung jret, itu susah. Karena bridgingnya mungkin beda-beda. Nah itu yang saya lakukan. Apakah selalu berhasil? Enggak juga. Karena bagaimanapun saya punya keterbatasan. Nah kalau saya melihat saya punya kesulitan, ini agak sulit nih karena sangat beragam, jauh. Ya. Nah biasanya saya lebih ke sifatnya apa ya, yang membangun intimasi atau kedekatan.
Ya. Lebih ke psikologi. Nah itu ice breakingnya itu ya di awal-awal sebelum kelas mulai. Kalau ada yang sangat karakternya sangat kuat namanya, kemudian dia sangat educated begitu, saya biasanya langsung waktu mau opening atau sebelum masuk itu justru ke dia saya. Jadi dia lebih dominan. Saya kasih contoh kemarin ini kelas waktu baru kemarin waktu saya pulang. Ice breaking itu karena saya melihat ini banyak yang ada 5 atau berapa ya waktu itu. Dia millennials dan pebisnis. Nah, ada marketing, ada bilang pebisnis gitu aja. Karena saya punya prinsip, sebetulnya orang suka nggak suka itu kan bagaimana kita membuat nyaman dia aja. Betul. Itu aja. Itu bisa aja kita lihat dari, kamu sukanya warna biru, maka waktu saya ketemu dengan kamu, meskipun saya nggak suka biru, tapi harus ada unsur biru dari elemen yang saya pakai. Tapi karena itu agak sulit kalau banyak orang, makanya PDKT-nya saya random tuh. Dari umur, kemudian dari latar belakang dia apa. Salah satunya adalah saya pancing dia supaya dia nyaman untuk menceritakan tentang memamerkan dirinya sendiri lah. Itu saya ulik. Nah kebetulan waktu itu ada yang dia memang bergerak, buat saya unik itu. Dia tuh bisnisnya bisnis kasur. I see. Anak muda Mbak, milenial. Tapi kasur yang middle up. Kamu jualan apa bro? Ini Pak, gini. Oh bisnis itu. Wah, apa istimewanya ya? Itu belum masuk ke materi tuh. Apa istimewanya ya? Kalau buat saya ini orang yang udah manula ini, itu cocoknya yang empuk atau yang keras ya? Gitu. Cocoknya yang begini Pak, begini. Dan dia bisa detail menjelaskan. Nah, saya kasih guyonan. Terus buat kematian baru itu yang keras atau cocoknya? Oh yang gini Pak. Oh jadi itu ya. Jadi biar kalau kematian baru itu malah tenggelam sama kasurnya, nggak kelihatan orang lain ya gitu. Gitu. Terus saya guyonin dia. Kalau gitu bro, kalau kamu bikin konten, punya medsos nggak? Ada Pak, tapi ya isi begitu-begitu aja, banyak produk. Berani nggak kamu declare bahwa kamu pakar kasur nomor 1 di Indonesia? Menarik itu Pak, menarik emang. Bikin, pasti kamu viral, saya bilang gitu. Dicatat temannya. Besok saya bikin Pak. Nah ternyata setelah kelas segala macam dia ngobrol lagi. Pak, itu ide menarik. Nggak apa-apa ya Pak, saya klaim bahwa pakar kasur nomor 1. Kenapa enggak? Itu banyak orang sebetulnya nggak pakar tapi dia klaim kok branding dirinya. Kenapa enggak? Tapi kamu punya kompetensi dan kamu bisnis itu, kenapa enggak? Oh iya Pak. Jadi akhirnya WA terus yang lainnya ada yang dia bisnis jam tangan yang import segala macam. Ada yang bisnis properti, ada yang ternyata dia sekolah desain tapi dia akhirnya desain ini bikin merancang busana ya cewek nih. Tapi dia terus mengembangkan itu potensinya untuk ngajar dan ngajarnya ke anak-anak berkebutuhan khusus. Buat saya itu menarik tuh. Cewek. Menarik sekali. Cewek. Siapa itu? Biasa saya kalau udah begitu udah. Nah, akhirnya saya ketemu dengan yang seperti itu. Tapi mereka saya buat nyaman dulu. Saya buat nyaman. Karena saya melihat ini sulit ini karena akademiknya tinggi, beda-beda, latar belakangnya beda-beda, maka ada konsep komunikasi ice breaking-nya adalah one on one dulu lah. Mas rasanya apa sih ketemu orang begitu banyak dengan beraneka ragam background, bisnis itu rasanya seperti apa sih sebenarnya? Overwhelmed, kalau orang dulu kan bilangnya overwhelmed. Itu kayak apa sih sebenarnya? Ini kayaknya kita yang exciting nih yang nanya. Gini loh Mbak, coba Mbak bayangkan ya. Tapi ini sebetulnya banyak yang nggak disadari teman-teman broadcaster atau orang yang bergerak di media ya. Jadi kalau ini salah satu yang hasil perenungan saya waktu saya ada di kondisi itu. Jadi sebetulnya aset terbesar, modal terbesar dan dalam tanda kutip harta terbesar dari orang yang di bidang seperti saya itu adalah waktu kita ketemu dan bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang. Karena secara tidak sadar sebetulnya kita lagi charging ilmu dari dia. Wah, itu harta yang paling berharga. Paling besar.
Jadi bukan cuma sekedar mamanya nih ya, kita siaran, saya lagi penyiar, ketemu sama Mbak, terus interview, bla bla bla, temanya ini. Bukan sekedar itu aja. Iya, itu jadi kenal, iya jadi tahu, oh punya bisnis ini. Tapi di luar itu, mulai dari ilmunya kita dapat, networkingnya pasti, belum lagi mungkin dalam ngobrol 1 jam atau mungkin tambah ice breaking atau setelahnya, itu pasti ada hal lain yang di luar topik itu. Nah bayangkan dalam berprofesi ini sekian lama, itu nggak pernah dimanfaatkan dan nggak pernah dianggap sebagai aset. Dan itu yang banyak terjadi di teman-teman saya juga. Nah bagaimana menyadarkan seperti itu, karena sebagai sebagai penyiar atau yang terutama di komunikasi lah, itu kan sesuatu banget ya. Karena kesempatan itu tidak di semua orang loh. Yang saya men-share atau inspirasi, kalau menginspirasi mungkin berlebihan lah ya. Tapi paling tidak yang saya lakukan dari inner circle saya. Sampai detik ini saya juga masih ngomong ke terutama anak-anak saya. Saya punya 3 anak. Sama juga jadi penyiar juga enggak ya? Justru itu, mereka nggak ada yang tertarik. Nggak ada yang tertarik. Tapi menariknya itu faktor genetik sebetulnya. Atau faktor genetik atau mungkin kemauan Tuhan itu pastilah gitu ya. Dia ngambil kuliahnya atau sampai pekerjaannya itu ada hubungannya dengan dunia komunikasi. Kemudian waktu tes psikologi, kemudian di macam-macam, semuanya itu rapotnya kamu punya kelebihan di ini. Dan itu komunikasi. Bukan karena didikan? Bukan. Kalau genetik kan rasanya gimana gitu ya? Iya. It cannot be langsung dari DNA-nya kita karena bapaknya pakar komunikasi, jadi di DNA-nya itu masuk sampai ke anak, ke cucu misalnya gitu. Kayaknya nggak begitu make sense gitu. Tapi apakah itu dari didikan karena dari kecil nih dengerin bapaknya jadi penyiar, suara, komunikasi, cara kita? Mungkin dia mendengarkan bapaknya. Ini berargumentasi namanya. Sering mendengarkan, kemudian jadi nggak mau seperti bapaknya. Jadi kalau saya baliknya begitu. Karena memang pernah saya bilang Mas atau D, yang cowok atau yang cewek. Kalau yang ini paling kecil sekarang baru kuliah. Yang nomor 1, nomor 2 itu awal-awal kamu mau nggak ini? Kalau mau ya kan punya network ya. Ini ada, mau di TV, mau di radio ada. Enggak ya. Tapi begitu dia kerja atau itu tadi dia dites, semuanya rapotnya ini punya keunggulan begini. Jadi kamu nggak cocok di sini, cocoknya di sini gitu. Akhirnya dia masuk jadi markom, dia di business development, dia pokoknya hubungannya dengan kemampuan komunikasi dan analitik. Tapi awal dulu dan sampai sekarang selalu saya ingatkan, kamu kuliah di jurusan apapun, kerja di bidang apapun, jangan pernah meninggalkan media. Kalau bisa, mau kamu jadi freelancer, kayak mau jadi part-timer, masuk di situ. Kenapa? Karena disitulah kamu membranding dirimu, yang sebetulnya orang nggak punya kesempatan itu. Dan belum tentu tahu juga. Belum tentu tahu. Saya sering bilang hal ini, Mbak. Tapi ini sebetulnya untuk menyadarkan, tapi itu hasil renungan saya. Ada empat layer ya, tapi ini prinsip sederhananya begini. Kalau orang cuman jadi pendengar atau penonton sebuah media, katakanlah radio, karena bidang saya radio, dia pendengar radio, sebetulnya dia bisa famous, dia bisa lebih populer dibandingkan penyiarnya. Asalkan dia tahu dia masuk di radio mana dan dia ngomong apa. Makanya itu dalam pengalaman saya ada beberapa pendengar itu yang jauh lebih powerful, lebih famous dibandingkan penyiar, dibandingkan radionya. Karena begitu masuk, dia tahu kapan penyiar yang pendengarnya paling banyak, yang enak diajak ngomong, radio yang ini, dan begitu dia ngomong, itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi dia mengamplifikasikan apa yang menjadi isi kepalanya. Jadi kompetensi dia tunjukkan juga. Suatu saat ini bukan jadi pendengar aja, tapi dia diposisikan sebagai narasumber. Naik tuh kelasnya. Tapi begitu dia sering muncul, maka dia bisa jadi famous. Dan kalau ini radionya berdampak ke pemerintah daerah atau apa, dia punya kekuatan ini pendengar nih. Iya. Gitu. Umpamanya kena tilang dia
saya sering masuk ke radio itu, loh bapak siapa? Oh ini tuh bapak. Akhirnya nggak jadi gitu lah ngomongnya gitu. Itu banyak fakta kayak gitu. Atau ngurus atau makan. Itu salah satu benefit tuh ya. Benefit gitu. Itu dari sisi pendengar. Tapi bayangkan kalau bagaimana dengan penyiarnya. Ini kan tadi pendengarnya, ini penyiarnya. Salah kalau penyiar cuma berpikir bahwa oke, saya tugas jam sekian selesai. Enggak. Maka dalam durasi jam tugas dia itu tidak pernah ada aturan. Berapa kali, umpamanya saya siaran, Aris Widoyoko siaran, saya punya tugas 2 atau 3 jam atau lebih. Semakin banyak jam tugas saya, semakin banyak waktu saya untuk menyebutkan nama saya. Nggak ada itu SOP menyebutkan kamu nggak boleh nyebut namamu sekian kali Luris, maksimal cuma 2 kali dalam jam siaran. Self brandingnya justru kuat ya. Maka itulah sebetulnya kalau dia sadar ada waktu itu, ada kesempatan itu, maka si penyiar ini akan membranding dia sering-seringnya. Makanya waktu itu saya sering bilang, mestinya jangan pakai nickname, jangan ganti nama, pakai namamu yang asli. Tapi Mas, nggak semua orang tahu apa itu branding. Ya, kalau saya backgroundnya marketing misalnya ya, saya tahu membranding produk. Betul kan? Nah, belum tentu saya juga tahu membranding diri sendiri. Belum tentu, gitu ya. Karena sudah tahu ini produk, tapi kalau yang pakarnya branding, dia akan tahu nih yang mana dulu. Oh, saya tidak mempunyai kekuatan itu. Kekuatan saya adalah di produk. Jadi saya akan membranding produk dulu. Once produknya terkenal, baru saya balik self branding. Setuju. Itu yang kenal branding. Setuju. Ya kan? Tapi kalau misalnya Mas nggak ada produk. Pasti yang di branding adalah self branding dulu, baru produknya kan. Betul. Nah, ini yang memberitahukan kepada kita semua harus branding. Ada berapa miliar orang di dunia kan? Ya itu kan masing-masing harus branding diri sendiri sebenarnya. Bagaimana kita mengkomunikasikan ini bahwa kamu perlu loh branding itu bukan untuk sok-sokan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi memberitahukan bahwa kita itu adalah ya Lucy gitu, tapi Lucy ini yang Lucy Wilar loh, bukan Lucy yang lain. Membedakan itu kan. Itu bagaimana sebagai pakar komunikasi, sebagai presenter, kemudian how you pengajar juga kan sebenarnya fasilitas banyak banget sih Mas nih, bingung. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Tapi semuanya mengerucut komunikasi dan bagus gitu loh. Pada latar belakang saya nggak sekolah soal itu gitu ya. Lebih ke praktisi aja. Ke praktisi ya. Ya tetap lah. Ya bagaimana caranya memang harus membangun kesadaran sih Mbak. Kalau bagaimana teman-teman sekarang atau teman-teman yang nonton podcast ini, jadi intinya jangan hanya mempelajari apa yang disukain aja, yang tidak disukai pun coba kepoin gitu. Itu benar sekali itu. Saya alhamdulillah memang ada tetangga dulu itu sepuh sekarang udah meninggal, itu pernah bilang saya, sampean itu Mas, sampean itu sebetulnya nggak terlalu istimewa, tapi waktu itu sambil guyon. Tapi sampean itu bisa sukses karena banyak keberuntungan. Waktu itu saya bilang, ngejek nih. Tapi lama-lama saya merenung, iya juga sih, benar juga. Karena saya di tempat yang tadi saya istilahkan zigzag itu, sebetulnya di sini ada keberuntungan sehingga saya bisa dapat ini. Salah satunya Mbak, saya beberapa kali ada di sebuah tempat di mana pimpinan saya itu mewajibkan saya harus baca buku. Dan itu ditarget 1 bulan ya minimal 1 buku. Tapi bukan cuma baca kemudian selesai, enggak. Isi buku ini harus dipresentasikan di depan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain sama juga. Ini cerita soal ini charging ini. Kaya. Belum lagi ketemu dengan berbagai macam narasumber. Dalam 1 minggu saya banyak ketemu dengan narasumber dengan berbagai latar belakang. Nah, narasumber inilah yang membuat saya terinspirasi dengan banyak hal. Kok bisa ya dia begitu? Saya kepoin dia, saya baca portofolio, kemudian latar belakang dia. Beberapa kali saya diam-diam mengikuti seminar atau previewnya. Oh begitu, bukan cuma sekedar cari ilmunya, tapi metodenya gitu. Betul.
Ada yang memang target saya untuk bisa dapat duit sebesar dia, tapi juga kok bisa ya dia begitu powerful gitu, ngomong langsung semuanya brul gitu. Nah itu menjadi sesuatu yang saya pelajari, meskipun saya sebetulnya nggak percaya sama dia. Tapi dari nggak percaya itu membuat saya harus cari tahu. Kok bisa ya dia begitu, padahal nih, sorry ya, ini omong kosong nih, bullshit nih. Gitu. Betul. Tapi kok banyak yang tertarik ya, ada sesuatu ini. Begitu saya ambil beberapa kiat dia, strategi dia, kemudian saya pakai, iya ya, menghasilkan juga, meskipun kontennya beda gitu. Nah itu yang menurut saya juga harus dilakukan oleh siapapun sebetulnya, termasuk mungkin milenial apalagi Gen Z. Dan itu yang juga saya sampaikan ke anak-anak saya. Ada cerita menarik begini, Mbak. Kenapa anak-anak saya tadi, meskipun dia nggak mau jadi orang media, nggak mau jadi orang radio, terus tidak mau tanya ke bapaknya atau apa, tapi diam-diam dia mempelajari gitu. Ya mungkin karena tiap hari kumpul atau apa gitu ya, meskipun nggak kumpul tapi ternyata dia diam-diam mempelajari. Jadi putra saya nomor 1 itu dia kan mondok di Gontor ya Mbak. Di Gontor. Nah waktu tes ini cerita waktu tes nih, itu kan berat ya. Nah tes terakhir setelah tes macam-macam itu seperti di interview beberapa ustadz senior gitu, ditanya, kamu kenapa pengen mondok di sini? Tujuanmu apa? Gitu. Dan dia jawab dengan keluguannya, dia apapun dia ngomong apapun, tapi saya tahu ini cywar nih. Dia ditanya, kamu sebetulnya mau pengen jadi apa? Kenapa mondok di sini? Orang umum rata-rata saya pengen jadi kiai, saya pengen jadi ustaz. Anak saya jawab bukan itu. Saya pengen jadi pengusaha. Tegur kenceng sama, goblok, nggak begitu, ngapain? Coba pengen jadi pengusaha aku di sini. Salah jawabanmu. Jawab yang jujur, yang benar, jangan main-main. Sampai 3 kali dengan 3 ustaz yang berbeda jawabannya sama. Pengen jadi pengusaha. Terakhir yang paling senior ini jawab yang jujur. Pengen jadi apa? Jangan main-main ya tadi. Betul Ustaz, saya pengen jadi pengusaha Ustaz. Kenapa saya dimarahi Ustaz? Responnya apa? Bukankah Rasulullah Nabi Muhammad itu pengusaha, pebisnis? Kenapa saya dimarahi? Ya sudah, duduk. Keluar dari situ, ini saya melihat itu dengan istri saya. Waduh, coret nih anak saya. Tapi sebelum pengumuman, karena dia nangis, biasa kan, habis diajar gitu. Pressure kuat gitu ya, apalagi dilihat banyak orang. Di luar, waktu kami ajak ngobrol, saya tanya, kamu dapat jawaban itu dari mana, Le? Aku baca bukunya ayah. Saya di rumah punya perpustakaan kecil. Ya macam-macam isinya. Salah satunya itu, siapa itu Rasulullah, ada beberapa buku. Rupanya dia diam-diam baca. Dan itu terjadi sampai sekarang. Saya tahu kan, ini ada di sini posisinya, ini saya hafal. Nah, tiap saya pulang saya selalu cek, ada yang hilang nggak gitu, ada yang berubah nggak, ada yang berubah posisi jadi kebalik. Nah, selalu saya amati. Oh, berarti ada yang baca nih. Ini berarti ya book lover, suka reading kan? Soalnya saya juga tahu tuh mana yang berubah. Pasti balik pulang diginiin balik. Even begininya juga ketahuan, ya kan? Pasti. Karena ya saya terinspirasi dari guru-guru saya, termasuk juga dari pimpinan saya yang lama. Jadi beberapa kali saya ulang tahun, kalau ulang tahun tuh selalu dia kasih hadiah itu buku yang berbuat, kasih tanda tangan, nih hadiah, habisin, besok kita ngobrol, udah gitu aja. Nah itu kemudian saya jadikan ya inspirasi lah. Jadi kalau saya ulang tahun, anak saya ulang tahun, saya selalu beri buku. Meskipun juga traktir macam-macam, tapi ada buku yang saya kasih. Apapun jenis bukunya ya. Kan beda-beda nih, anak suka yang ini, ada yang suka novel, ada yang suka sesuatu yang inspiring, ada yang macam-macam lah, itu saya kasih. Untung bukan Gen Z ya, Gen Z kan digital banget. Untungnya kan? Mereka masih printing itu masih iya. Untungnya ya. Meskipun habis itu ditaruh nggak tahu anak-anak kan gitu ya, mungkin dia di e-book juga, tapi untungnya begitu saya kasih
itu suka. Atau kadang-kadang kalau saya lagi pulang itu, ayo jalan-jalan lo, ini apa nih, makan apa nih, makan makanan atau makan buku gitu. Istilah ini saya dapatkan juga dari guru saya, dia melakukan itu dan itu saya pakai. Ayo, wah begitu, buku aja, saya lebih happy daripada makan gampang lah gitu. Betul. Ya udah, budgetnya sekian ya, kan harus toh. Iya, karena kalau nggak begitu buku itu bisa habis. Tahu-tahu bil keluar pusing. Nah, budget sekian ya dek, ya saya lepas. Tapi buat saya itu, ini sebetulnya ilmu yang saya dapat dari pendahulu saya dan saya coba transfer dan bekerja tapi dengan cara yang mungkin berbeda.